Baik, terima kasih telah menonton video ini dan sebelumnya perkenalkan nama saya Memori Waruhu, NPM 191104994, kelas TIM 1902, jurusan Teknik Informatika. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Hill-Cipher. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak yang mengambil mata kuliah kriptografi, Bapak Rifari Kristanto Hondro, MKOM. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada 3 pokok pembahasan tentang algoritma Hill-Cipher yang saya akan jelaskan di video ini. Yang pertama, sejarah algoritma Hill-Cipher. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan algoritma Hill-Cipher. Dan yang terakhir, contoh proses enkripsi dan deskripsi algoritma Hill-Cipher. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu sejarah algoritma Hill-Cipher. Nah, Hill-Cipher ini diciptakan sekitar tahun 1929 oleh Lester S. Hill. Teknik kriptografi ini diciptakan dengan maksud untuk dapat menciptakan cipher atau kode yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Hill-Cipher tidak mengganti setiap abjad yang sama pada plain text dengan abjad lainnya yang sama pada ciphertext karena menggunakan perkalian matriks pada dasar enkripsi dan deskripsi. Hill-Cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi yang memanfaatkan matriks sebagai kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dan aritmatika modulo. Setiap karakter pada plain text atau ciphertext dikonversikan ke dalam bentuk angka. Oke, yang kedua yaitu kelebihan dan kelemahan Hill-Cipher. Yang pertama, kelebihan. Salah satu kelebihan dari algoritma ini adalah bahwa beberapa karakter yang sama tidak selalu diubah menjadi karakter yang sama. Kelebihan lainnya adalah key yang diambil bisa merupakan matriks persegi ukuran berapapun. Dengan demikian pemecahan kode akan sulit menentukan pemotongan dan data transkripsi tersebut. Metode Hill-Cipher ini juga bisa dikombinasikan dengan menggunakan matriks K dengan ukuran yang berbeda. Sebagai contohnya, misalnya enkripsi pertama dilakukan dengan matriks berukuran 15 kali 15. Setiap itu, ciphertext hasil enkripsi bisa dienkripsikan lagi dengan matriks berukuran 28 kali 28. Proses ini akan memakan waktu yang lebih lama, namun akan mempersulit seseorang pemecahan kode karena proses ini dapat diulang berulang-ulang kali dengan matriks yang berbeda. Jadi kelebihan dari matriks ini sangat sulit bagi seseorang atau para hacker atau user dalam memecahkan kode, karena proses dari algoritma Hill-Cipher ini adalah dapat diulang-ulang berulang kali dengan matriks yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan utama dari matriks ini adalah bahwa pemecahan kode harus mengetahui terlebih dahulu berapa ukuran dari matriks K. Metode Hill-Cipher ini memang bisa menghasilkan output enkripsi yang berbeda untuk beberapa huruf yang sama, tapi diketahui bahwa dengan menggunakan input vektor yang sama akan dihasilkan juga output vektor yang sama juga. Sebagai contoh, setiap vektor yang mempresentasikan karakter AK akan berubah menjadi karakter KJ pada enkripsi dan K. Jadi itu kelemahan dari algoritma Hill-Cipher. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan terakhir, yaitu contoh proses enkripsi dan deskripsi algoritma Hill-Cipher.
Jadi konsep dari algoritma ini yaitu algoritma ini memanfaatkan perkalian antara matriks dan melakukan infer pada matriks. Jadi algoritma Hill-Shaffer ini memanfaatkan atau menggunakan perkalian antar matriks. Yang kedua, algoritma ini menggunakan matriks berukuran M kali M sebagai kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Yang ketiga, proses enkripsi pada Hill-Shaffer dilakukan per blok plaintext. D. Ukuran blok ukuran matriks sama dengan ukuran matriks kunci. Jadi ini digambar di bawah ini yaitu salah satu contoh matriks yang berorder 2x2 dan 3x3. Nah, di sini di gambar ini terlihat persamaan dari enkripsi dari algoritma Hill-Shaffer. Nah, rumus dari persamaan atau yang kita gunakan dalam enkripsi Hill-Shaffer ini yaitu C sama dengan E kali K kali C sama dengan K kali P mod 26. Sedangkan rumus dari deskripsi yaitu P sama dengan D kali K kali P sama dengan K kali C mod 26. Dengan keterangan C yaitu ciphertext, K yaitu kunci, dan P plaintext. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal atau contoh kasus. Nah, di sini ada matriks yang berorder 2x2 di mana matriks 2x1 3x4. Yang ditanya yaitu ciphertext. Langsung saja kita jawab yaitu yang pertama, tentukan indeks tiap-tiap karakter yang di blok. Jadi langkah pertama yang kita lakukan dalam memecahkan soal tersebut yaitu kita tentukan indeks tiap-tiap karakter. Contohnya di sini ada tabel indeksnya yaitu contohnya nilai K. Maka nilai K-nya adalah 10. Maka kita masukkan. Begitu juga selanjutnya seperti T, maka nilainya 19. Jadi kita juga masukkan dan 0 sama dengan 14. Yang kedua, kita lakukan perkalian matriks antara kunci dan blok plaintext. Jadi langkah selanjutnya adalah kita melakukan perkalian matriks, di mana perkalian matriksnya yaitu 2 kali 10 tambah 1 kali 17, 3 kali 10 tambah 4 kali 17, maka hasilnya 37 per 98. Maka jika dimutkan yaitu matriks 11 20. Oke, yang kedua yaitu matriks yang kedua yaitu 2 kali 8 tambah 1 kali 5 hasilnya 30, matriks 31. 3 kali 8 tambah 4 kali 15 hasilnya matriks 84. Jika dimutkan 26 maka hasilnya matriks 56. Nah, jadi hasil dari 11 matriks dari 11 20 matriks 56 sama matriks 09 ini adalah hasil dari matriks 37 98 31 84 matriks 52 113 dengan melakukan atau dimutkan 26. Jadi hasil itu adalah hasil ini adalah hasil dari mod 26, di mana proses perkalian mod ini adalah sisa hasil bagi. Jadi contohnya 37. Contohnya 37. Jadi satu sisa dari hasil bagi dari 37 contohnya 1 kali 26.
Jadi 37 ini cuma habis atau hasilnya yang bisa dibagi yaitu 1. Jadi sisanya adalah 11. Makanya hasil dari di sini adalah hasil dari bagi. Oke, langkah selanjutnya ubah hasil perhitungan ke dalam bentuk karakter. Jadi setelah kita dapat hasil dari matriks tadi dengan dimutkan 26, maka ini hasilnya. Jadi kita lihat di tabel berapa nilai 11 dan berapa karakternya. Jadi di sini angka 11 karakternya yaitu L. Angka 20 karakternya yaitu V. Angka 5 karakternya yaitu F. Angka 6 karakternya yaitu 6. G. Angka 0 karakternya yaitu 0. Dan angka 9 yaitu karakternya yaitu J. Jadi sehingga ciphertextnya yaitu Luftgatz. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang file cipher atau proses dekripsi. Jadi proses dekripsi ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai inverse matriks kunci persamaan. Jadi rumus dari deskripsi ini yaitu P sama dengan D dalam kurung KP sama dengan K pangkat minus 1 C mod 26. Jadi kita ambil saja contoh yang tadi yaitu tentang matriks yang berorder 2x2, di mana ciphertextnya Luftgatz. Jadi di dekripsi ini yang ditanya yaitu plain text. Oke, langsung saja langkah pertama menghitung determinan matriks kunci K. Oke, langkah pertama ini adalah kita disuruh untuk menghitung terlebih dahulu determinan matriks kunci. Jadi rumusnya determina K sama dengan determina matriks A, B sama determinat CD sama dengan matriks 21 matriks 34 sama dengan A kali D kurang B kali C sama dengan 2 kali 4 kurang 1 kali 3, maka hasilnya 5. Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung inverse matriks kunci K minus 1 dengan rumusnya yaitu K minus 1 sama dengan 1 per determinan K mod 26 matriks D minus B matriks minus C A. Oke, langkah selanjutnya yaitu memasukkan hasil dari tadi yaitu atau memasukkan matriks dari soal dengan rumus. Jadi langsung saja K minus 1 sama dengan 1 per 5 mod 26 matriks 4 minus 1 matriks min 3 2. Jadi keterangannya di sini yaitu 5 dikalikan dengan angka berapa atau dimut 26 sama dengan 1. Jadi kita mencari angka berapa sehingga ketika kita mutkan dia nanti menjadi 1. Jadi di sini telah dijawab. Contohnya 5 kali 1 mut 26 sama dengan 5 mut 26 sama dengan 5. Jadi contoh yang pertama ini bukan jawabannya karena mut 26 adalah nggak bisa membagi karena angka 5 terlalu kecil. Jadi di sini jawaban setelah dicari yaitu 5 kali 21 mut 26. Jadi 5 kali 21 yaitu sama dengan 105 jika dimutkan menjadi 1. Maka ini hasilnya yaitu 1.
Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kekurangan dan kelemahan tentang penjelasan Halseper ini. Sekian dan terima kasih.